Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan berupa nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesempatan dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa bersama-sama hadir di ruangan majelis guru ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka aksi nyata yaitu dari Ibu Desi Oktavia SPD. Selanjutnya, lawat mulia salam tak lupa kita menyanyikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kita nantikan sahabatnya di masyarakat nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pemateri kita yaitu Ibu Desi Oktavia SPD. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Dr. Anda Nelly Mahlita selaku Wakil Kepala Sekolah Bidatul Guru. Ibu-ibu, bapak-bapak, majelis guru, terima kasih atas kehadirannya dan juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak apabila pada kesempatan kali ini kegiatan yang diadakan kali ini mungkin mengganggu waktu bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang beraktivitas ataupun sedang istirahat. Baiklah, tujuan kita berkumpul bersama-sama di sini yaitu yang pertama kita kumpul silaturahmi. Dan yang kedua yaitu kita akan menyaksikan salah satu aksi nyata dari teman kita yaitu Ibu Desi Oktavia, yang mana temanya kali ini yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif terutama pada guru dan siswa. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat berjalan lancar, aman dan tertib. Tentunya butuh dari dukungan dan support dari kawan-kawan semua. Untuk tertib acara pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua umul kitab, umul Quran yang disampaikan oleh Bapak Muhammad serta disempurnakan dengan doa, dan acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Dr. Anda Nelly Mahlita selaku Wakil Kepala Sekolah Bidatul Guru, dan yang keempat acara inti kita yaitu sosialisasi pemahaman penyebaran budaya positif pada guru dan siswa. Baiklah, kita masuk acara yang kedua yaitu umul Quran. Kepada Bapak Muhammad disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa awalihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Wa kulli yawmin shalihatin mahmulatin ya Allah hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'al 'amalana salihan wa fi'lana sabira. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalatu
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك ولا تأذبني وأعذبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا من البلاء والوباء والفحشاء والفتنة والمريض والطاعون ما نكشف وغيره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Egi. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar hendaknya. Amin, amin, Allahumma amin. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Dr. Anda Nelly Makrita selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua. Ibu, sebenarnya saya mau izin duduk saja karena dari tadi berdiri Ibu Desi, tapi tidak apa-apa. Saya berdiri demi Ibu Desi. Yang kami banggakan Ibu Desi Okta ya, selaku calon guru penggerak. Yang kami hormati Bapak Ambil Pandi, Wakil Kelas Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Guru yang kami banggakan. Hari ini kita berkumpul bersama, semoga ini menjadikan sesuatu yang bisa meningkatkan motivasi bagi kita semua. Sebelumnya saya menyampaikan dulu apresiasi dari sekolah untuk semua Bapak Ibu Guru. Sebelum Ibu Desi kita sudah menerbitkan 8 guru penggerak. Dan Ibu Desi calon guru penggerak yang berikutnya semoga sukses, berhasil. Amin ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Hari ini Ibu Desi mau melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak, menunjukkan aksi nyata dengan tema penyebaran pemahaman budaya positif. Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kegiatan ini dan jadikanlah ini motivasi bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti atau belum siapkan dirinya untuk bagaimana caranya dan usahanya untuk bisa mengikuti jejak teman-teman yang menjadi guru penggerak. Karena dari evaluasi sekolah, apa yang sudah ditampilkan oleh Bapak Ibu guru penggerak itu sangat menunjukkan apresiasi yang menunjukkan peningkatan tersendiri di sekolah kita SMP Negeri 9. Yang jelas kolaborasi teman-teman sudah menjadi guru penggerak dan motivasi teman-teman yang lain yang digerakkan, kerjasama dan semangat saling mendukung itu sudah sangat cukup membanggakan SMP Negeri 9 Kota Jambi. Mari kita bentuk tangan untuk sekolah kita. Ya, saya kira tidak panjang lebar. Cukup dari kami pihak sekolah demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Nelly Makrita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami bersama, yang mana intinya kerjasama yang baik ya sama kita, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik pula untuk kedepannya. SMP Negeri 9 Kota Jambi ya, khususnya kepada ibu-ibu guru penggerak ya, terutama Bu Desi ya, guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan kita doakan bersama Bu Desi akan sukses selalu dan terus ke tahap-tahap selanjutnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu, untuk acara selanjutnya itu acara inti sosialisasi pembiasaan penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru dan siswa. Kepada Ibu Desi Oktavia SPD CGP Angkatan 11 di silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 9. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 9. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada hari ini Bapak dan Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan penyebaran budaya positif pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Walaupun siang-siang kita harus tetap semangat. Ya, materi kita hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Adapun tujuan dari penyebaran pemahaman budaya positif ini, yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Nah, yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Nah, sebelum kita lanjut dalam kegiatan ini, kita membuat kesepakatan kelas kita dulu. Nah, setuju tidak Bapak Ibu kita membuat kesepakatan yang ada di depan, HP-nya di silent. Nah, yang setuju? Ya. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan dengan tenang. Setuju? Ya. Saling menghargai pendapat teman. Ya. Aktif dalam kegiatan. Ya. Kemudian fokus dalam kegiatan. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Apa ada yang ingin ditambahkan? Ya. Oke, next. Nah, kita akan membahas masalah budaya positif. Tetapi sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, biar kita fokus tidak ngantuk pada siang hari ini. Ya, misalnya kalau saya bilang, saya pikir, saya bisa, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Bisa? Oke, baik. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ice breaking yang kedua. Ya, ice breaking yang kedua. Ya, saya bilang, misalnya tepuk pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam berarti setengah. Oke, baik Bapak Ibu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke Bapak Ibu, berarti sudah konsentrasi ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tentang budaya positif. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ya, mungkin Bapak Ibu selama ini pernah mendengar kata budaya positif. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik, boleh. Ya, jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif itu juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nilai-nilai universal ini maksudnya di sini saling menghormati, saling menghargai, toleransi,
disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, paradigma yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu tahu kan profil pelajar Pancasila apa yang pertama? Tahu profil pelajar Pancasila yang pertama? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kebinekaan global. Ya. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, sudah gotong royong? Benalar kritis. Kemudian kreatif, benar. Apa lagi? Mandiri. Nah, kita semua ingin mewujudkan anak-anak kita ini memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, next. Nah, sekarang kita banyak miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Miskonsepsi yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Nah, ini kebanyakan kita guru yang mengontrol murid. Ini miskonsepsi, ya. Nah, sebaiknya guru itu tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari muridnya. Nah, itu yang miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, penerapan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya rujukan dari dan nasihat. Jika terlalu dalam kita menasehati murid, itu akan bisa membuat murid itu ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Nah, yang kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Nah, yang kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsepsi ya Bapak Ibu, kebanyakan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tapi sebenarnya itu menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi kita tidak boleh memaksa. Nah, ini ada stimulus respon, ya, teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, ini ada apa tuh? Sorry dikit. Ini stimulus respon tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan. Realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus respon. Yang kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu stimulus respon.
mengontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan kontesius menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Itu stimulusnya. Next, lanjut. Bapak Ibu, kita akan membahas yang kedua. Setelah paradigma ada disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ada yang bisa atau ada yang mau menanggapi itu disiplin positif itu apa, Bapak Ibu? Ya, silakan bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah melihat tayangan yang pertama tadi, di situ ada tertulis miskonsepsi ya. Miskonsepsi itu artinya salah menafsirkan. Nah, salah satunya ada disebutkan ketergantungan. Ya, benar ya, ketergantungan. Bagaimana untuk menghindari atau untuk mencari solusi atau untuk menghilangkan rasa ketergantungan seorang siswa. Untuk contohnya, ini ada anak kita ya yang ketergantungan dengan orang tua itu. Usaha-usaha kita untuk menghilangkan rasa ketergantungan tersebut supaya anak tersebut tidak lagi ketergantungan sama orang tuanya. Contohnya income ya. Terima kasih. Oke, baik, Mister. Masalah anak kita ya, masalah tingkat ketergantungan. Ya, ketergantungan berarti kita akan mengadakan pertemuan dulu, Mister ya. Kita panggil anaknya besok, terus kita bertemu dengan orang tuanya, dan di situ kita akan mencari solusinya. Ya, bisa juga kita akan menerapkan nanti teori posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian kita juga akan nanti mencari solusinya dengan segitiga restitusi. Bisa juga nanti kita selesaikan seperti itu ya, Mister ya. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut kita masalah disiplin positif. Ada yang mau kasih tanggapan tentang disiplin positif itu apa? Ya, disiplin positif ada? Ada yang bisa? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin ya yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Masih semangat Bapak Ibu? Sekarang ngantuk kan? Ya, nanti kita kopi biar gak ngantuk. Ya, lanjut. Ya, ini kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang akan kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi,
kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan atas penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian ada kebebasan. Ya, kebebasan berarti pengen mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Berarti kalau anak-anak kita ada melakukan kesalahan Bapak Ibu, itu ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Misalnya kalau dia mengambil makanan teman, berarti kebutuhan dasarnya ingin bertahan hidup. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Lanjut. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, motivasi mana yang biasanya Bapak Ibu terapkan? Apakah hukuman kepada siswa? Apakah memberi imbalan? Apakah mereka yang ketiga dengan kesadaran diri? Nah, ini kadang-kadang kita akan mengalami Bapak Ibu ya, siswa melakukan kesalahan, berarti motivasinya misalnya dengan memberikan hukuman kepada siswa, atau memberikan imbalan atau penghargaan, atau memang kesadaran dari dirinya sendiri anak itu berubah. Ya, jadi yang ketiga ya Bapak Ibu. Ya. Next, yang selanjutnya. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau hukuman misalnya begini, anak-anak tidak mengerjakan tugas, terus anak-anak diberi hukuman seperti berdiri satu kaki di depan. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi, itu hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Kemudian terencana atau disepakati, mengikuti peraturan. Terus guru sebagai motivator. Nah, konsekuensi ini seperti yang peraturan telah kita buat. Misalnya nih, anak-anak datang terlambat, konsekuensinya dipanggil orang tua. Ya, itu beda hukuman sama konsekuensi. Kemudian restitusi, yaitu proses dialog dengan murid, mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yaitu restitusi, nanti kita berdialog sama murid ya untuk menyelesaikan masalahnya ya. Next. Nah, ini selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Guru yang pertama sebagai penutur, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Itu ada 5. Nah, kita di posisi yang mana Bapak Ibu? Ada guru sebagai teman. Terus ada yang lagi Bapak Ibu? Terus sebagai pemantau. Terus posisi yang sebagai guru, posisi kontrol kita itu sebaiknya harus sebagai apa? Manajer. Ya, kita sebagai guru harus menjadi manajer, ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kita tidak boleh menghukum, ya.
kita tidak boleh menghukum, terus juga nggak boleh membuat mereka merasa bersalah. Ya, sebaiknya kita posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Kalau sebagai manajer berarti kita menjalankan nanti namanya segitiga restitusi. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Ada 5 sebagai penghukum. Nah, seperti saya bilang tadi, berdiri dengan satu kaki di depan kelas itu sebagai penghukum. Nah, contoh sebagai teman, misalnya, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita jalan-jalan. Nah, itu sebagai teman. Nah, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Ya, kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan. Kamu memang senang ya jika melihat ibu ditegur oleh kepala sekolah. Nah, ini bahasa kita sama anak-anak ya, Bapak Ibu. Nah, pemantau. Kalau pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera dikumpulkan. Nah, kalau manajer, kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada siswa. Kalau kita menanyakan kepada siswa, itu ada yang sebagai penghukum, teman. Kalau kita bahasanya sebagai, ayo kita kerjakan tugasnya, nanti kita jalan-jalan. Nah, kalau bahasa ayo itu berarti itu sebagai teman. Kalau kita mengungkapkan atau memberikan pertanyaan kepada siswa. Ya, next. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, nilai-nilai kebajikan tadi. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan membahas masalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama itu ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu ya. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ya, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Biasanya kita mengajak dialog siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada siswa? Itu ada misalnya ajukan pernyataan membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Misalnya kita nih berdialog nih Bapak Ibu, anak itu membuat kesalahan. Nah, pertama yang harus
kita lakukan yaitu menstabilkan identitas dengan misalnya memberikan pernyataan, misalnya membuat kesalahan itu sesuatu hal yang wajar. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Misalnya kita berdialog nih, ya. Misalnya nih saya dengan siswa, ya. Terus kita menanyakan kepada siswa, ibu dengar kamu membuat masalah. Ibu dapat laporan misalnya dari guru wali kelas atau sebagai TK ya, atau ibu mendapat laporan dari guru piket. Nah, terus anak itu bercerita. Setelah anak itu bercerita, baru kita memberikan pernyataan. Seperti membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Itu bisa juga kita beri pernyataan seperti itu kepada siswanya. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, yang selanjutnya saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Ya, kita berdialog dengan anak, boleh Bapak Ibu menggunakan pernyataan-pernyataan seperti ini untuk menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Misalnya dengan bahasa sama anak, setelah kita menstabilkan identitas tadi, kemudian kita menanyakan, memberikan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan. Misalnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, boleh. Kemudian, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, boleh. Atau bisa begini, kamu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, apa alasan kamu sehingga kamu bertindak seperti itu? Itu kita memvalidasikan tindakan yang salah, membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi kita berdialog ini, Bapak Ibu, ada langkah-langkahnya yang kita terapkan seperti segitiga restitusi tadi. Kalau kita memilih sebagai manajer, ya ada 3 langkah yang harus kita terapkan. Ya, satunya tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan salah. Nah, yang validasi tindakan salah pernyataannya bisa kita gunakan kalimatnya seperti itu untuk menggali anak itu mengungkapkan masalahnya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalnya pernyataan yang akan kita tanyakan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Atau boleh juga nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Misalnya kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, misalnya nih, kalau misalnya anak tersebut melakukan tindakan misalnya datang terlambat atau datang terlambat masuk kelas, guru sudah berada di kelas, tapi dia masih di luar, datang terlambat. Nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini tadi dengan misalnya dengan menstabilkan identitas seperti tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan kelas. Misalnya seperti ini, boleh juga kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar? Terus anak tersebut mungkin bisa menjawab, ya kan
menghormati, saling menghargai, datang tepat waktu. Nah itu sudah merupakan keyakinan kelas. Jadi anak tersebut yang datang terlambat berarti melanggar keyakinan kelas seperti datang tepat waktu. Berarti anaknya terlambat, berarti dia tidak mengikuti kesepakatan kelas atau melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika pernah, pada tahap yang mana? Nah, pernah nggak Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi yang tadi? Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Ada kira-kira Bapak Ibu dari tahapan yang 3 itu diterapkan di sekolah kita, di kelas kita? Ada salah satunya mungkin validasi tindakan yang salah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menanyakan apa alasan kamu sudah melakukan tindakan seperti itu, misalnya mengejek. Apa alasan kamu sudah mengejek temanmu? Nah itu sudah termasuk validasi itu, melaksanakan tahapan segitiga restitusi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang selanjutnya, mungkin bisa mau bertanya, silakan, ya. Ibu Wina, ada? Ya, siapa? Ibu Dwi? Ada yang bertanya? Ya, silakan Ibu Dwi. Terima kasih waktu diberikan untuk saya. Ada sedikit pertanyaan dari saya. Mengapa disiplin dianggap lebih efektif daripada hukuman dalam membangun budaya positif? Terima kasih. Ada lagi yang satu lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Oh ya, ditarik dulu ya. Terima kasih Bu Desi atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu, bagaimana kita menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik tanpa menggunakan ujian dan hukuman. Terima kasih Bu. Kita cukup 2 saja ya. Cukup 2 saja. Silakan Ibu Desi. Baik, Mister, terima kasih. Pertanyaan Ibu Dwi tadi, Bu, tadi Bu? Iya. Iya. Mengapa disiplin lebih efektif dari hukuman? Ya, disiplin itu lebih efektif kenapa? Karena itu mendorong siswa itu untuk menimbulkan kesadaran diri sendiri. Jadi mereka sadar. Jadi tidak tanpa paksaan. Jadi menjalankan peraturan itu dengan kesadaran, bukan dengan paksaan atau hukuman. Jadi disiplin itu lebih positif lebih baik dari hukuman. Ya, ya Ibu. Kawati tadi bertanya tentang bagaimana menumbuhkan karakter. Ya, kalau menumbuhkan karakter ini Bapak Ibu, biasanya kita sendiri harus menjadi teladan bagi siswa kita. Jadi kita juga harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga kepada siswa. Ya Bapak Ibu ya, dari diri kita juga. Kita dulu guru yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga anak-anak tersebut meniru kita. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, memberikan contoh. Ya Bapak Ibu. Ya. Menurut Anda bagaimana dengan materi kita hari ini? Kita refleksi dulu Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu bagaimana materi hari kita ini? Iya. Ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Luar biasa, alhamdulillah. Ya. Kemudian pemahaman baru apa yang Anda dapatkan?
segitiga restitusi ya. Artinya apabila ada permasalahan tentu kita menelaah materi tersebut berdasarkan tahapan-tahapannya. Ketahapannya kita bisa masuk ke dalam permasalahan tersebut dan untuk mencari solusinya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, Mister, ya. Berarti Bapak Ibu kita sekarang harus belajar menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, apakah semua permasalahan ini bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu? Ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, kalau segitiga restitusi ini dilakukan apabila anak tersebut membuat masalah seperti tindakan ini, Bapak Ibu ya, tindakan yang melanggar kesepakatan kelas, ya, kesepakatan sekolah yang telah kita buat. Nah, itu bisa kita terapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Nah, misalnya Bapak Ibu nih mengatasi kasus anak yang sering terjadi sekarang ini, masalah bullying, mengejek, ya Bapak Ibu ya, mengejek. Berarti kita menyelesaikan masalahnya dengan apa Bapak Ibu? Ya, menyelesaikan permasalahan mengejek tadi kita menerapkan apa Bapak Ibu? Iya, menerapkan segitiga restitusi. Jadi anak yang bermasalah tersebut kita ajak berdialog dengan menerapkan segitiga restitusi. Masih sama Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu ya. Ini pemaparan dari saya. Selanjutnya ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman, menyebarkan pemahaman budaya positif. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi semuanya bisa kita terapkan dan insya Allah anak-anak kita akan terbentuk karakter-karakter sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat demi majunya sekolah kita SMP Negeri 9 Kota Jambi. Kita berikan tepuk sekali lagi buat Bu Desi. Ya. Ya baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya saja dari Bu Desi tadi, maka sudah acara kita aksi nyata tentang penggiatan pemahaman penyebaran budaya positif pada siswa, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Akhirul kalam, inna siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.